Isra itu ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, kalau Mi'raj niku dalilnya di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Quran surat An-Najm atau surat yang ke-53 ayat 13 sampai 18. Jadi kalau tembung Isra dan Mi'raj niku dalam Al-Qur'an ada di dalam Quran surat Al-Isra dan surat An-Najm. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, besok niku tanggal merah ternyata. Saya cek niku Isra Mi'raj. Isra dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Quran surat Al-Isra atau surat yang ke-17. Sama dengan jumlah rakaat kita sholat 17 kali sehari. Ternyata ngoten. Pun pernah enten sing ngecek. Kadang-kadang hal sederhana seperti itu mengehkan kita, itu maksudnya. Oh iya kan. Ternyata suratnya surat yang ke-17. Sama dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Nah, Isra itu ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, kalau Mi'raj niku dalilnya di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Quran surat An-Najm atau surat yang ke-53 ayat 13 sampai 18. Jadi kalau tembung Isra dan Mi'raj niku dalam Al-Qur'an ada di dalam Quran surat Al-Isra dan surat An-Najm. Nah, terkait dengan pembahasan Isra mengutip ayat yang Quran surat Al-Isra niku kan pun sering sekali nggih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Oke, Bapak-bapak, saya menjelaskan tajwidnya dulu. Jadi kalau membaca Al-Basir yang terakhir itu innahu huwas samiul basir. Niku roknya niku kecil. Basir. Itu berbeda dengan Ar-Rahman.
Hirnya niku kecil. Kalau dalam bahasa tajwidnya niku tipis. Tipis atau tarkik. Kalau yang tebal itu tafkhim. Tafkhim itu kalau diawali a di depannya atau u, fathah atau dhammah kan kata. Niku bacanya tebal, tapi kalau diawali seperti sir, nah itu kan berarti kasroh. Anak sekarang kenalnya i kan kasroh niku baca i. Karena biasanya kalau belajar model sekarang niku disuruh langsung baca kan nggih. Nah, kalau zaman saya dulu kecil niku diulang huruf dulu kan. Alif, ba, ta ngoten to. Nek sakniki kan alif ka a. lah ngoten niku. Nggih. Kalau sekarang niku langsung baca-baca niku nggih. Niku metode. Karena metode napa mawon yang bisa lebih baik bisa digunakan. Kalau mahasiswa saya niku meneliti Iqra dibandingkan Yambu'a dibandingkan Umi kata niku mau macam-macam gitu. Seneng kalau lihat mahasiswa yang seperti itu, senang karena itu kan dalam rangka bukan untuk mencari kesalahan yang lain, tapi mencari mana yang lebih baik, syukur-syukur dipadu dan menjadi lebih baik lagi. Kalau dalam bahasa usul fikihnya al-muhafadzatu alal qadim sholih, al-muhafadzatu ala qadim sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Niku maksudnya menjaga sesuatu yang lalu yang sudah baik dan mengambil sesuatu di depannya, ke depannya sesuatu yang lebih baik lagi. Niku usul fikih. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi kalau membaca Al-Basyir niku Basyir bukan Basyir kan kan roknya kalau diawali a atau niku Ar-Rahman. Nah niku beda. Ar-Rahman sama ir. Tafkhim sama tarkik. Mudah-mudahan ngoten niku pun lama mboten baca lagi teori-teorinya, tinggal praktek. Tapi ingat saya seperti itu. Karena yang ayat 1 surat Al-Isra niki pun sering dibahas, maka saya mencoba menfokuskan pada yang Quran surat An-Najm. Quran surat An-Najm niku surat yang ke-53. Ini penjelasan tentang Mi'raj. Kan sudah kita ketahui sama-sama Isra itu adalah Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram dan sampai Masjidil Aqsa. Dijelaskan dengan bantuan buruk. Nah, ini kan tentang hadis buruk niku enten. Kalau penjelasan yang pernah saya ketahui, buruk niku dari kata al-barku yang artinya kilat. Kilat niku cahaya. Cahaya niku kecepatannya sangat tinggi sekali, gitu. Sangat tinggi. Oleh karenanya, Rasulullah berarti kalau di dalam hadis menjelaskan bahwasannya buruk niku lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bihol. Berarti hewan gitu. Ya ada kemungkinan sekarang pesawat terbang aja seperti hewan toh. Jadi memang ada kemungkinan itu memang hewan tapi yang terbuat dari cahaya. Pengendalinya yang mendampingi malaikat Jibril. Nah, terus terjadi perdebatan. Kalau Rasulullah numpak buruk, malaikat itu juga dari cahaya. Malaikat Jibril dari cahaya, buruknya juga cahaya. Rasulullah harus juga berupa cahaya agar materi yang seperti ini dengan kecepatan cahaya tidak hancur. Jenengan naik pesawat terbang, mboten nenten pesawate, langsung kaya becak nang ngarepe ngono. Niku mesti hancur Pak badannya. Karena badan kita bertabrakan dengan materi yang lain, ada angin dan macam-macam. Berarti para ilmuwan dan para ulama berpendapat Rasulullah saat itu diubah oleh Allah menjadi
cahaya, materinya cahaya. Kok bisa seperti itu? Ya, karena Rasulullah niku orang yang sudah dibelah dadanya untuk persiapan Isra Mi'raj niku kan dibelah 2 kali. Pertama pada waktu kecil dan pada waktu mau Isra Mi'raj itu dibelah. Wong nek ro wesik niku niku nggih seperti cahaya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi kalau jenengan pingin sholat yang lebih khusyuk lagi, itu memang kita harus lebih bercahaya. Ora budeke hati. Maksudnya ngoten, budeke hati niku kan yang disebut nafsu-nafsu niku, nafsu amaro, mulai dari yang paling keji itu kan kekafiran, kemunafikan niku kan budeke ati. Nah niku meningkat enten kemarahan, ketidakjujuran, ke iri, dengki, serai, macam-macam niku. Iya. Riya. Nah itu semuanya adalah budek-budeknya hati. Nah, sholat itu kalau bisa menjadi lebih meningkat lagi kalau kita ini sudah semakin terang seperti cahaya Rasulullah SAW. Tentu kita tidak mungkin menyamai cahaya Rasulullah, tapi karena kita itu adalah teladannya Rasulullah, menirunya sampai seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat niku. Kalau para ulama ya dengan batinnya juga yang ditiru. Nah prosesnya itu diantaranya adalah pembersihan jiwa kita dari sifat-sifat yang jelek itu. Kalau Rasulullah niku dibantu sampai dibelah. Kalau kita ya ngimpi kotoran-kotoran dalam diri kita dibuang niku pun saya. Tidak harus dibelah dadanya, tapi ada orang yang sampai mimpi dibelah dadanya. Bukan seperti Rasulullah yang langsung. Salah satu tanda, saya sebut salah satu tanda keberhasilan kita umat Rasulullah itu, untuk membersihkan diri itu adalah memang melalui mimpi itu. Dengan sudah umpamanya saya puasa rajin, saya sholat rajin, saya zikir rajin, saya sedekah rajin. Ini salah satu tandanya niku keluarnya kotoran dari diri kita. Keluarnya kotoran itu macam-macam, terutama yang ada pada indera, mata, telinga. Ini kalau umpamanya senengane niku senengane kayak sifatnya ulo, sing metu ulo bisa. Nah, itu biasanya mboten saged total, paling kita potong. Nah, berarti biasanya ngoten niku pembicaraannya orang nyelkit maneh. Enten malih ngoten. Nek sing niki kotoran telinga koyok vaselin buat itu biasanya sing biasanya jarang dinasehati wis karepmu penceramah ngomong yo karepmu ngoten. Dinasehati wong tuane wis karepe ngoten. Nah, biasanya nek pun koyo ngoten niku mulai mau mendengarkan. Niku adalah tanda-tanda keberhasilan. Enten sing macan betul lah niku biasanya nesuan senengane karengan niku tanda-tanda. Saya bilang salah satu tanda, tidak hanya itu. Kalau yang kami alami niku tidak hanya saya, tapi kita tukar pikiran dengan sama-sama teman-teman yang menseriusi untuk berzikir dan seterusnya. Itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Bapak, nanti kalau sudah seperti itu, apakah kemudian bisa balik lagi? Nggih saged. Karena nafsu niku nggak pernah hilang. Nafsu itu bisa turun, bisa naik, bisa meninggi, bisa merendah. Maka gondelan kepada Allah niku harus terus. Gondelan kepada ayat, gondelan kepada Allah niku terus belajar, terus untuk berusaha khusyuk dan seterusnya. Nggih.
Bapak niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan seperti itu, kemudian baru di Isra dan Mi'rajkan dan menerima yang namanya sholat. Oke, sekarang kita kembali pada Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatun ukhra. Ini kok kekecilan, sebentar saya besarkan dulu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya, melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi yang ke-18 ini penting, terutama bagi yang masih seneng-seneng dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Maka ayat ini betul-betul menegaskan yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj itu adalah ayati Rabbihil kubra, sebagian tanda-tanda Allah, bukan melihat Allah. Apalagi kok manunggaling kawula Gusti dalam pengertian fisik, mboten enten, mustahil. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, hayhata aduh banget, nggak mungkin. Orang-orang kadang-kadang terpikat dengan manunggaling kawula Gusti sampai seperti itu, niku berbahaya. Nah, kita malah jadi bisa mujassimah dan seterusnya. Nah, manunggaling kawula Gusti niku adalah bahasa sastra. Bahasa sastra niku biasanya hiperbol. Nggih. Bahasa sastra biasanya hiperbol. Sesuatu yang kecil jadi dibesarkan. Ingin kerengkuh atau kan ku seberangi lautan, kan ku daki gunung. Bahkan enten nek gomblo niku luwih jijiki nuwun sewu. Tahi kucing rasa, tahi kucing napa-napa? Rasa coklat, tahi kucing nggih. Ya. Niku bahasanya orang sastra. Niku kaya ngoten niku. Manunggaling kawula Gusti niku sesungguhnya adalah bagaimana seorang hamba kita ini berupaya untuk memanunggalkan diri kita, perilaku kita, kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu. Oh, nek sampai enten sing ngomong aku wis manunggaling kawula Gusti, kalau bukan seperti itu pasti tersesat. Tersesat gak krasa. Niku nggih, niki yang bagi yang menseriusi hal-hal seperti itu, baca filsafat dan seterusnya, itu harus diperhatikannya seperti itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam Mi'raj itu oleh-olehnya adalah sholat.
di antara pendapat para ulama, ada yang setuju, ada yang tidak. Tahiyat itu adalah salam penghormatan Rasulullah kepada Allah, lalu kemudian dijawab oleh Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang sepakat bahwasanya tahiyat, yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nuwun sewu nggih, niki kadang-kadang tahiyat niki memang bacaannya beda. Hadisnya berbeda, mboten masalah. Mboten masalah. At-tahiyatul mubarakah. Mungkin niki mengapa kok saya langsung jujuk menyampaikan ini, ben saged dipraktekake di sholat. Jadi sholat niku ngadep sinten Bapak? Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj di Sidratil Muntaha itu yang mana malaikat Jibril saja nggak bisa mengikutinya menghadap Allah. Sanes pengertian fisik ya, tadi pun dijelaskan di Quran surat An-Najm ayat 18. Niku Rasulullah salami ngeten niki. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Titik. Lalu kemudian Allah dawuh assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah kemudian menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah niku yang mengucapkan para malaikat dan ruh-ruh arwah para nabi yang mendengarkan itu kemudian bersahadat. Detailnya seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu adalah punya Allah. Ngoten nggih. Niki Rasulullah nyampaikan ngoten. Jadi jenengan kalau sholat niku coba dihikmati, niku meneladani Rasulullah seperti itu. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kebahagiaan dan kebaikan itu adalah milik Engkau ya Allah. Nah, kemudian dihikmati lagi bahwa jawaban saat itu kepada Rasulullah, jawaban Allah adalah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya keselamatan atas engkau wahai Muhammad, keselamatan atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah dan barokah Allah. Rasulullah diparingi dari Allah seperti itu, kemudian ibaratnya ya Allah niki di belakang saya niku banyak umat-umat kula. Rasulullah kemudian jawab assalamu alaina. Kalau dibahasakan determin, ya Allah kula nggih nyuwun tidak hanya kangge kula. Tadi kan assalamu alaika ayyuhan nabi nggih. Assalamu alaika ka niku keselamatan untukmu lah, kan untuk Rasulullah. Nah, pada waktu sampai situasi yang seperti itu Rasulullah itu ingat gitu. Beliau niku pemimpin umat ya. Ya Allah, nggih kalian niku salam niku kangge juga orang-orang yang soleh-soleh. Bahasanya di sini assalamu alaina. Semoga kesejahteraan, keselamatan untuk kami wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Mengapa kok hamba-hamba yang soleh di sini? Krono malaikat juga ada di situ gitu. Jadi kita niku janjane kalau salam kayak tahiyat seperti ini niku juga mendoakan jin, mendoakan malaikat. Pak, malaikat kok didoakan. Nah ini kan hamba-hamba yang soleh semuanya. Jin juga ada yang muslim, ada yang soleh. Bahkan anten walinya juga sama seperti manusia. Nah kemudian karena Rasulullah betapa mengingat seperti itu, dan Rasulullah itu kan pemimpin makhluk terbaik,
melebihi juga malaikat. Tahu seperti itu mereka ini, wah apik tenan memang ya Nabi Muhammad itu. Kemudian mereka jadi bersaksi memang betul bahwa Gusti Allah niku nggih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang Gusti Allah itu ya patut jadi pangeran kayak gitu. Dan Rasulullah memang patut jadi nabi. Niku tergelar di hadapan mereka gitu, nyoto gitu kan. Oh memang begitu memang. Ya harus nek jenenge pangeran yang ngono niku, nek jenenge Kak Rasulnya ya seperti itu. Itulah penyaksian. Nah, penyaksian yang harus kita temukan dalam ujian hidup ini sampai mati kita, itu adalah penyaksian yang juga seperti itu, mirip. Nah, pas seperti itu, namanya bukan meneladani, berarti dikopi. Meneladani ini nyontoh. Nyontoh kan tiruan, tapi tiruannya Rasulullah gitu tetap luar biasa katanya. Nah, kita itu bisa betul-betul iya memang pangeran itu ya cuma Gusti Allah lah ngoten itu. Tapi iya tenan itu adalah sebuah pengalaman, sebuah pengalaman yang bercampur baur dengan ilmu, rasa, nurani, ketersingkapan hati, ya, kayak gitu itu kumpul jadi satu sehingga kemudian iya kayak seperti jenengan umpamanya sekarang sudah nebak presiden sing ngarep menang ke menurut perkiraan saya dihitung gini engko menang tenan iya tahu tenan. Nah ini pembuktian ngoten niku lho Pak, iya tahu tenan. Nah niku syahadat tenan ya Gusti Allah iku Ar-Rahman, iya tahu tenan. Tenan nih Gusti Allah itu Ar-Rahmannya lebih kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu kepada anak bayinya. Iya tenan. Nah niku mbuktekke ngoten lho, tidak hanya sekedar baca ngoten mboten. Nggih. Niku juga niki belok sedikit. Rasulullah Isra Mi'raj niku setelah Amul Husni, kalau dalam Sirah Nabawiyah disebut gitu. Amul Husni. Amul Husni niku tahun kesedihan. Rasulullah pada waktu itu sebelum Isra Mi'raj yang meninggal dua Pak, yaitu Abu Thalib paman beliau yang membela mati-matian. Abu Thalib niku kan diserang Abu Jahal. Abu Jahal niku kan adike napa kakange ngoten Pak, serang kamu kafir bela nih. Terus juga wafatnya Khadijah istri beliau, itu orang yang paling membela Rasulullah di masa-masa di Mekah, kok kemudian meninggal. Nah ini nek diibaratke kita, jadi jangan nelongso nek kantuk kesedihan. Masalahnya nopo bar sedih iku mesti biasane bar ujian ya ono lulus. Niku mesti seperti itu, naik turun. Apalagi kok kemudian Gusti Allah iki piye wae niku salah. Jangan piye-piye nang Gusti Allah. Kita harus ya bukannya kemudian tidak piye enggak boleh mikir, bukan begitu. Tapi piye yang jenengan rasake. Piye yang ono menyalahkan. Kan intonasi kata ini kan nggak tentu. Niku harus diperhatikan. Niku Rasulullah diberi kebahagiaan dengan Isra Mi'raj. Oleh karenanya seringkali Rasulullah pada waktu adzan sholat itu kan merasa bahagia. Ada yang Rasulullah merasa takut karena sudah mau dipanggil untuk sholat oleh Allah. Tapi ada Rasulullah itu dawuh ke Bilal, ya Bilal bahagiakan kami dengan sholat. Rasulullah itu salah satu sejarahnya adalah kalau merujuk bahwa Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu mengalami tahun-tahun kesedihan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat. Sholawat niku saya pahami yang ada di tahiyat
itu seperti terima kasih kita kepada Rasulullah. Terus ngeten. Segalanya niku ingkang kersa, ingkang mengizinkan Gusti Allah. Tapi kita jangan lupa dengan lantaran sesuatu itu sampai ke kita. Oleh karenanya kita juga membaca sholawat itu adalah dalam rangka berterima kasih kepada Rasulullah. Walaupun semua kehendak Allah. Ya sama dengan kita nih Pak. Siapa yang paling wajib kita hormati di dunia ini? Ibu. Nah, kenapa? Karena ibu niku lantaran yang sangat besar jasanya bagi keberadaan kita. Kemudian orang bapak kan. Segala lantaran niku ngoten niku. Kita terima kasih, maka Rasulullah dawuh, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi alhamdulillah ngoten. Tapi juga kita harus berterima kasih kepada lantaran-lantaran itu. Lantaran-lantaran itulah yang kemudian sering kalau di dalam tradisi orang-orang NU niku dikasih dengan Al-Fatihah. Sedekah atau hadiah Al-Fatihah. Jenengan sering tahlilan pun ngertos ngoten. Niku sejarah yang ngoten niku, ada terima kasih. Kemudian kok yang diterima kasih kok banyak sekali, Pak. Nah, karena memang sampainya rentetannya begitu. Jenengan sekarang bisa ngaji itu dari guru, gurunya dari guru. Nah, ini dikasih ucapan terima kasih, diantaranya adalah dengan mendoakannya. Mendoakannya didoakan dengan Al-Fatihah karena Rasulullah dawuh bahwasanya Al-Quran itu juga dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain itu adalah sedekah. Pak, nek mboten nglakoni ngoten pripun? Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Oleh karenanya mboten usah kaku-kakuan wis. Niku zaman dhisik ngoten niku, zaman modern kok kaku-kakuan. Sing sudah meyakini, sudah merasa menyadari bahwa sing nglakoni ya kudune ana ilmune gitu ya. Sing mboten nglakoni nggih kudune enten ilmune, sing nglakoni nggih kudu sadar ngoten. Jadi sadar ini memang seperti ini gitu. Sehingga jluntrunge niku enten. Mboten mung sekedar ubyak-ubyuk onat anut ora enten dalile. Kecuali nek jenengan sik cak SD. Nek sik cak SD monggo ubyak-ubyuk. Nek cak SD niku mboten ubyak-ubyuk malah salah. Diulangi gurune A ngono. Mboten, Pak. Niku U. Niku malah salah. Ngertos nggih? Orang niku nek dereng saged ngaji kudu memang anut guru total. Koyok kita itu nek diulangi A guru kita dulu kok bilang boten niku malah salah. Oleh karenanya anak kecil itu nggih dilala wataknya ini seakan-akan Gusti Allah memang luar biasa. Jadi seakan-akan memang anak itu diberi watak oleh Allah untuk manut. Pokoknya percaya. Anak-anak kan ngoten toh. Pertanyaan anak itu biasanya tidak akan melebihi tiga rangkai. Biasanya pertanyaannya cuma satu. Merangkai sampai ke depan 3 mboten. Niku pun Pak, pesawat terbang kok bisa mabur? Niku dia tidak akan bertanya sampai 3. Itu kebiasaan anak-anak. Nek wong tua kudune nek perlu rangkaiannya sampai 10 dikejar, harusnya begitu. Nah, kita yang sudah dewasa seperti ini harusnya mempertanyakan apa-apa yang ada, apa-apa yang kita lakukan itu sampai rangkaian ke-10. Kalau minggu kemarin saya menyampaikan, memikirkan itu adalah mulai akar sampai buah, sampai daun, bahkan kalau perlu pasca daun gugur gitu itu dipikirkan. Itu cara berpikir untuk panjang. Oke. Itu penjelasan tentang tahiyat. Jadi monggo nanti kalau pas sholat
maknanya itu dipahami, dihikmati dengan bantuan kisah-kisah yang saya sampaikan tadi, maka itu menjadi lebih menyelesaikan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kita itu adalah bagian dari orang-orang yang soleh, yang saling mendoakan seluruh dunia. Semua yang sholat itu saling mendoakan. Nek soleh Pak, belum soleh, I-nya sih kurang tebel. Solehnya kurang tebel. Kita saling mendoakan seperti itu. Niku kalau dirunut-runut, wong saben salat mendoakan. Engko nek wis bar salat kok antem-anteman. Gelut, saling menghina. Masuk akal mboten? Kecuali yang nggak paham kan ngoten. Atau nek mboten nggak paham atau ya memang ngeyel. Harusnya. Nah, maka dari situlah sebetulnya yang namanya persatuan sesama muslim, persaudaraan sesama muslim itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak makna yang ada di dalam sholat. Kita saling mendoakan. Saya setiap orang ya, kalau mau mengkritisi calon DPRD, calon DPR, calon DPD, calon presiden, kritisilah sak kersa jenengan, kritisi kayak apapun, tapi sebagai bentuk niat baik kita, sampean jenengan harus juga nambahin dongake. Iku sing angel, Pak. Nek wis kadung ngritisi wis ora ono apike. Nah, niku biasanya yang melaku, yang jalan, nek saya perhatikan itu nafsu. Tapi kalau nanti enten, oh yes, mudah-mudahan si A ini bisa menjadi lebih baik, mendapat petunjuk Allah. Nah, niku biasa nih, dudu nafsu sing mlaku, tapi karena kekritisan kita. Itu bedanya antara nafsu, wis pokoknya ini, tapi enggak ndongake. Sekarang niku tambahilah dengan doa. Itu adalah menunjukkan kita mempunyai niat baik. Siapapun, saya yakin kok segini ini pilihannya beda-beda kok. Nah, gitu. Walaupun kadang-kadang nek ana kancane nyampe ke iki wis dirungokke. Saya termasuk orang yang nun sewu nggih, manut Gusmus yang netral. Gusmus niku kan nek teng YouTube nyampaikan sebagai netral. Wong niki ya 5 tahun, besok 5 tahun ya ketemu mana. Kalau sekarang kita enggak dewasa sampai hari ini, kok tetap saling menjelekkan tanpa ada kehendak baik untuk mendoakan tadi, maka itu berbahaya. Artinya kita belum menjadi dewasa, mungkin sih menjelang dewasa kan kata. Nggih, nikulah proses-proses napa nggih. Jadi enten hubungane, Pak. Tidak ada yang terputus antara satu aktivitas yang namanya kita menyebutnya ibadah-ibadah itu dengan yang ada di lapangan itu enggak ada perpotongannya, niku bersambung. Yang namanya orang baik niku bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya. Yang namanya orang baik niku nggih mulai sholat nggih baik sampai akhlaknya. Akhlak itu terlihat di antaranya gitu dengan tadi itu, ya sudah kritisilah siapapun yang ingin dikritisi, karena memang pejabat itu nggih harus dikritisi ngoten, agar jadi kontrol. Tapi tetap kita tambahkan doa untuk mereka agar mendapatkan petunjuk menjadi lebih baik dan seterusnya. Bapak dalu niki sak monten mawon, mungkin nanti akan bisa kita tambahkan tanya jawab. Demikian untuk malam hari ini, kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang terang kepada kita dan juga memberikan kekuatan kepada kita agar mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna Allahumma adkhilna madkhala syukur wa akhrajna makhraja syukur waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.